Ada satu kejadian di mana bos dari JNT cabang Tambora tanggal 10 Mei ya, gantung diri. Oleh karena apa? Oleh karena terjerat oleh hutang pinjol untuk main judi online. Nggak main judi online aja, saudara terlibat dari pinjol aja, saudara udah stres, bisa depresi. Ditambah lagi dengan judi online. Dan keluarga ini adalah keluarga yang tadinya bahagia. Dia mempunyai satu perusahaan, saya nggak tahu lah dia kerja atau dia punya bos, jadi bos bagian JNT di cabang Tambora. Punya anak 2, istri yang baik, tadinya hidupnya bahagia, tiba-tiba akhirnya dia terlibat dengan hal yang tadi saya sebutkan. Kira-kira kenapa ya bisa begitu? Kecuali misalnya keluarganya berantakan, istrinya kabur atau bagaimana mengalami itu dan mengalami apalah gitu ya. Terus dia mengadakan satu pelarian misalnya ke judi online. Kita masih bisa maklum ya. Ini keluarga yang baik-baik, punya istri yang baik, punya anaknya 2, baik-baik semua. Tapi tanggal 10 Mei itu, sebelum dia menggantungkan diri, dia telepon dulu istrinya, supaya dia menjaga anaknya, maksudnya istrinya menjaga anaknya, yang 2 itu dengan baik-baik. Istrinya mulai curiga, seperti ada ya firasat, langsung didatangi ya tempat kerja daripada orang ini, dan akhirnya terdapat sudah meninggal dunia. Kira-kira apa sih penyebabnya? Ya, nah, ini buat pelajaran buat saudara. Saya masukin di grup ya, kisah itu saya masukin untuk pelajaran buat kita. Kita jangan bodoh. Kita bisa ya mungkin terpengaruh dengan medsos. Wah, si itu sekarang udah beli mobil ini, mobil itu, punya apartemen, punya rumah, sambil dipamerkan. Kita nggak tahu itu benar rumah dia, benar mobil dia, terus nanti dia akan memberi satu penjelasan. Dia bisa seperti ini karena ini, yaitu judi online, yang gampang sekali untuk didapat sejumlah uang. Saya mau katakan firman Tuhan nggak pernah salah. Coba keluarkan dulu. Ini saya mau bahas ini dulu ya, sebelum inti khotbah. Amsal 20 ayat 21. Tuhan mana pernah salah. Suruh baca ini. Milik yang diperoleh dengan cepat, pada mulanya, akhirnya tidak diberkati. Saya ulang lagi ya. Milik yang diperoleh dengan cepat, pada mulanya. Kelihatannya asik banget nih. Judi begitu. Saudara dikasih menang dulu sekali, 2 kali, 3 kali. Wow, semakin lubang di dalam hati saudara itu semakin besar. Waduh, ke-5 kali menang. Wah, kali ini saudara jual rumah, ambil pinjaman, saudara tumplekin semua ke situ. Di situ si bandarnya kerja. Habis saudara. Akhirnya tidak diberkati. Firman Tuhan gak pernah salah. Yang diperoleh dengan cepat itu apa? Korupsi, apalagi? Ya nipu mungkin. Ya judi. Yang paling cepat dalam hitungan detik, betul? Ya. Jadi orang kalau main judi seperti kayak begini, ujung-ujungnya kan pengen uang ya. Uang itu nggak bakal bisa memuaskan saudara. Itu seperti saudara minum air laut. Semakin diminum, semakin haus. Betul? Keluarkan dulu Pengkhotbah 5 ayat 10. Ayo. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Dan siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Akhirnya saya merenung dengan diri saya. Saya kepingin dapat ini, ntar berhasil meraih ini, ya. Dengan berjuang ini. Akhirnya saya dapat nih. Udah dapat kayaknya biasa-biasa aja. Saudara pernah nggak seperti itu? Kepingin kerja di tempat itu, pengen jadi jabatannya ini. Begitu saudara dapat, biasa-biasa aja nggak? Berarti nggak ada yang bisa memuaskan saudara kecuali kehadiran Tuhan. Ini ya. Nah, saya sering katakan bahwa di dalam hati manusia itu ada lubang hitam atau ruang kosong. Selama ruangan itu kosong, saudara akan coba mengisi dengan harta, kekayaan, hobi, kehormatan. Saya mau katakan itu nggak akan bisa penuh. Percayalah sama saya. Kalau harta, uang, hobi, ketenaran itu bisa membuat penuh ruangan hati kita yang ada yang kosong, nggak mungkin ada orang kaya itu bisa bunuh diri. Contoh, saya sering katakan, misalnya pemilik Kate Spade,
Itu yang punya perancang mode. Meninggal, gantung diri. Anthony Bourdain, Master Chef, yang sudah masakin untuk presiden di Gedung Putih, terkenal dari Prancis, matinya gantung diri. Kenapa? Hatinya tuh hampa. Coba diisi hal-hal seperti itu, nggak bisa. Saudara tangkap ini ya. Oke. Nah, saudara, sebelum saya masuk ke inti khotbah, saya kasih dasar daripada kekristenan. Ya, ada perbedaan antara Kristen dengan agama. Agama adalah usaha manusia mencari Tuhan supaya dia bisa masuk surga. Tangkap ini nih ya. Maka seseorang yang memeluk agama anu akan disebut dia masuk agama anu gitu. Nah, itu usaha manusia untuk mencari Tuhan supaya masuk surga. Saya kasih ilustrasi kurang lebih begini. Saya mencari Pak Jokowi. Anggap Jokowi ini presiden Tuhan. Maka saya mencari Pak Jokowi supaya saya bisa masuk ke istana. Tentu akan sangat repot. Protokolernya bagaimana? Ada syarat ini, syarat itu. Ini agama ya gambaran. Saya mencari Pak Jokowi, presiden Indonesia, supaya saya bisa masuk ke istana. Itu agama. Susah. Tetapi kekristenan adalah Tuhan mencari manusia. Maka dia menjelma menjadi manusia. Di Natal itu kita rayakan sebagai hari kelahiran, di mana Allah yang adalah roh yang tidak terbatas, rela menjadi daging, menjadi terbatas yang kita kenal sebagai Tuhan Yesus. Dia datang ke dunia mencari manusia. Ya, kekristenan itu kalau dijadikan, dia sekarang udah beragama Kristen, artinya ada yang masuk ke dalam dia. Papa saya sudah bertobat menerima Tuhan Yesus. Nah, itulah hari di mana kalau agama, dia peluk agama itu, dia masuk agama itu. Kalau kekristenan, dia buka hati, dia terima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Disitulah hari pertobatan dia. Tangkap ini, ibaratnya Pak Jokowi, ini ya, Kristen, usaha Tuhan, mencari manusia. Ibaratnya Pak Jokowi, cari saya. Pasti ketemu nggak? Artinya Pak Jokowi yang masuk ke dalam rumah saya. Saudara bisa bayangkan, kalau seorang presiden mau datang ke rumah saya, itu rumah saya diapain dulu? Kalau banyak yang pedagang kaki lima, itu disteril semua tuh. Jalan yang rusak-rusak, itu diaspal dulu tuh. Karena Bapak Presiden mau datang ke rumah saya. Nah, ini kekristenan ya. Kekristenan ibarat Pak Jokowi mencari saya dan dia datang ke rumah saya. Dia yang masuk ke rumah saya. Tangkap ini. Kekristenan adalah dalam pertobatan adalah ketika seseorang membuka pintu hatinya, terima Yesus sebagai Tuhan, disitulah disebut bertobat. Saya buka pintu rumah saya persilakan Pak Jokowi masuk. Nah, sebelum dia masuk, itu rumah pasti direnovasi dulu. Yang jelek-jelek itu dicat semuanya. Betul nggak? Tuhan datang ke hati kita. Keluarkan dulu 1 Korintus 3 ayat 16. Ini bait Allah nih, tubuh kita adalah bait Allah. Diberesin dulu kotor-kotornya, kebencian, dengki, keserakaan, ya itu tadi ya, jadi terlibat judi online, itu dibersihin dulu, disetelir dulu. Dengan apa? Mati di kayu salib. Nyucinya itu nggak bisa pakai air biasa, pakai rinso 1 kilo nggak bakal bersih hatimu itu. Pakai darahnya. Tangkap ini. Tubuh. Nah, ini baca dulu ya. Tidak tahukah kamu bahwa 1 Korintus 3 ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah, rumahnya Allah. Kalau Pak Jokowi datang ke rumah saya terus dia stay, tinggal di situ, makan sama saya, karena firman Tuhan berkata, barang siapa mendengar ketukan, pintu dibukakan, aku akan masuk dan makan bersama yang punya rumah. Saudara nangkap ini? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Gambarannya jelas gak? Ya. Nah, kalau orang bisa jatuh ke dalam yang tadi di awal saya cerita, gak ada kepuasan. Jabatan udah oke, punya satu usaha agen daripada ekspedisi. Pasti income-nya oke dah.
katakanlah kaya, ya, kantornya kan 3 lantai, dia meninggal di lantai berapa lah, di atas gitu ya. Kurang apa? Saudara nangkep ini? Nah, hatinya kosong. Mau coba isi seperti itu nggak akan bisa. Tangkap ya? Nah, jadi saudara harus sadar bahwa hanya kehadiran Tuhan itulah yang dapat membuat penuh ruangan kosong. Ya, tangkap ini. Oke. Ini baca dulu, udah kan? Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu? Jadi kalau orang yang, ya tadilah, udah tahu jelas-jelas kayak judi online itu seperti racun, satu kaleng racun, tapi dilabeli satu tulisan, susu kental rasa stroberi. Sering kan begitu? Ya begitulah umpan. Berarti roh Tuhan ini nggak ada. Nextnya ayat 17. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Jadi kalau rumah saya udah mau didatangin Pak Jokowi nih, kan udah dibersihin nih, distelir. Jadi banyak pedagang kaki lima itu diusir-usir tuh. Masih ada yang bandel gitu ya, yang ngegerecok rumah saya. Firman Tuhan lihat ini. Jika ada orang yang membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus dan bait Allah itu adalah kamu. Saudara dikuduskan oleh apa? Darah Yesus. Ketika saudara percaya bahwa Yesus mati di kayu salib, menumpahkan darahnya yang kudus, hanya untuk mendapatkan aku orang berdosa jadi miliknya. Diangkat dari lumpur dosa jadi anaknya. Beriman seperti itu, saudara diselamatkan. Daripada saudara mencoba mencari Tuhan, dengan tadi saya katakan, pergi ke istana, mau ketemu Pak Jokowi, mau masuk ke situ, mau masuk ke ruang pribadinya Pak Jokowi, waduh susahnya bukan main. Nah ketika Tuhan melihat hal itu susah dijangkau oleh manusia, Tuhan kasih gratis. Udah terima dulu baru berbuat baik. Jangan coba saudara mencoba-coba berbuat baik untuk mendapat yang seperti itu. Saudara nyapu dulu di depan istana presiden. Situ ada mobil yang banyak, saudara cuci-cuciin dulu. Rumput saudara potongin di depan istana dengan harapan saya bisa masuk ke istana. Nggak akan bisa. Ketika Tuhan melihat hal ini terlalu sulit bagi manusia, Tuhan itu kan kasih. Akhirnya dikasih gratis. Itulah yang disebut apa? Anugerah. Saudara terima aja. Buka hati, terima hadiah itu. Nah, karena hadiah itu saudara bisa berbuat baik. Kok kamu berbuat baik? Karena saya sudah diselamatkan. Lu kok kamu berbuat baik kepada yang beragama? Supaya mudah-mudahan amal ibadah saya diterima di sisi Tuhan. Yang nggak bakal bisa. Terima dulu, baru saudara berbuat baik. Ini yang dasar. Saudara nangkap ini? Tema khotbah saya adalah, adakah Tuhan di dalam hatimu? Nah, ini kita cek ya.